Om Swastiastu. Halo guys, hari ini kita bertemu kembali dalam channel Sang Nyaman Bambang Kusumajaya. Tentunya terasa panjang waktunya ya, karena tidak pernah sahabat-sahabat YouTube mengklik channel saya. Namun bagi yang sekarang mengklik channel saya Sang Nyaman Bambang Kusumajaya, saya ucapkan terima kasih dan ingat like dan tonton sampai habis. Nah, cerita kali ini atau video kali ini saya akan bercerita tentang asal usul upacara kepus bungset atau kepus buser dan potong gigi di Bali ya. Nah, istilah di Bali merupakan sebuah legenda, yaitu legenda kepus bungset dan matata ya. Nah, legenda ini setiap kelahiran manusia yang ada di Bali yang beragama Hindu melakukan hal tersebut. Jadi melakukan upacara tersebut, yaitu upacara kepus bungset ya. Dan matata menjelang dia memasuki usia remaja ya. Nah, mengapa upacara ini dilakukan oleh orang Bali yang tentunya beragama Hindu? Kalau orang Bali banyak ya. Orang Bali berarti orang yang tinggal di Pulau Bali. Ada yang agama Hindu, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Kristen Protestan, Katolik maupun agama Buddha dan agama Konghucu ya kalau orang Bali. Kalau orang Bali yang beragama Hindu, ini khususnya ya. Jadi saya tidak mengabaikan agama lain, namun cerita ini juga bermanfaat bagi kita semua ya. Karena semua yang namanya manusia perlu diupacarai ya. Artinya sebagai rasa terima kasih kita kepada pencipta dan leluhur kita yang telah membantu kehidupan ini terjadi ya. Nah, upacara kepus bungset ini tentunya mempunyai atau berdasarkan pedoman yang ada, yaitu berdasarkan pedoman kelahiran Sang Gatotkaca. Nah, bagaimana kisah kelahiran Sang Gatotkaca? Nah, silakan yang penasaran silakan simak video ini ya. Jadi video ini akan bermanfaat jika ditonton sampai selesai ya. Jadi kalau ditonton setengah baru diklik, kemudian ditonton 1 menit, kemudian di close, itu tidak akan bermanfaat. Namun kalau video ditonton sampai selesai, kita akan tahu makna yang tersembunyi dalam sebuah video dan juga kita menghargai video yang dibuat oleh orang tersebut ya. Mengapa kita belajar menghargai orang dan kita mendapatkan ilmu yang disampaikan melalui video tersebut, itu artinya ya. Jadi ada dua manfaat, kita dapat menghargai hasil karya orang lain, dan kedua manfaatnya kita tahu wawasan apa yang akan disampaikan ya. Jadi semua ada manfaatnya kalau kita berpikir positif ya. Jangan berpikir negatif, itu cerita orang Hindu, itu cerita orang agama lain. Itu bukan itu tujuannya. Namun kita tujuan menonton sebuah video agar tahu ceritanya ya. Nanti setelah kita menonton video tersebut, baru kita memfilter atau menyaring isi cerita tersebut. Kalau memang itu bermanfaat, kita bisa pergunakan sebagai pedoman tentang suatu hal yang perlu kita pedomani dengan hal tersebut ya. Namun kalau memang tidak penting ya, tapi kita tahu gini ceritanya ya. Saya pun sering menonton legenda-legenda video ya. Saya orang beragama Hindu, namun saya senang nonton video-video orang agama lain ya. Mengapa? Kita akan tahu ceritanya begini ya. Jadi manfaatnya ada ya. Jadi semua agama bertujuan baik ya. Jadi kita menonton videonya berarti kita tahu ceritanya. Ya, seperti kelahiran Sang Gatotkaca, berarti ada di agama Hindu. Seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, agama Muslim atau Islam. Kelahiran Yesus Kristus di agama Kristen. Kelahiran Sang Buddha ada agama Buddha. Kelahiran Konghucu udah tahu ya.
Jadi kita perlu belajar sejarah semua agama, namun kita tetap yakin dengan agama kita sendiri ya. Jadi kita menambah ilmu dari berbagai segi ya. Artinya kita menambah ilmu, menambah wawasan dalam kehidupan ini agar kita mampu mandiri ya. Seperti cerita Krishna, kita dituntun untuk hidup mandiri ya. Jadi kita dituntun untuk hidup mandiri, mampu kita menjalani hidup sesuai dengan takdir yang kita ditakdirkan oleh Tuhan. Ya, sama dengan agama-agama lain, ceritanya semua kepahlawan, heroik, dan semua berpedoman pada takdir yang widi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yesus, Sang Buddha, dan agama yang lain ya. Ya, sedikit kita mengulas sahabat-sahabat agama lain ya, biar tidak ada perbedaan dengan kita, karena sebuah video tidak membedakan agama ya. Sebuah video tidak membedakan agama, namun ceritanya akan sama, yang bertujuan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi cerita ini merupakan pedoman kita untuk di kemudian hari bagi agama Hindu ya. Kalau anak-anak menonton mungkin tidak berguna hari ini, namun video ini akan berguna jika anak-anak sudah menjadi orang tua ya. Menjadi orang tua, di mana upacara tersebut harus dilaksanakan bagi umat Hindu ya. Bagi umat lain mungkin tidak perlu, tapi tahu ceritanya ya. Nah, cerita Kepus-Pungset ini ya, asal usul upacara Kepus-Pungset dan Potong Gigi ini yang ada di Bali berpedoman pada kelahiran Sang Gatotkaca ya. Kelahiran Sang Gatotkaca, di mana ceritanya seperti ini ya. Jadi kita belajar atau menonton video ini tentang asal mula upacara potong tali pusar dan gigi ya. Jadi ada upacara lepas pungset dan metata ya. Nah, berpedoman pada kelahiran Sang Gatotkaca, di mana ceritanya seperti di bawah ini ya. Nah, kita lihat gambarnya, versinya beda ya, antara versi India. Gatotkaca berperawakan besar, kuat ya, besar kuat. Jadi perawakannya besar, kuat ya, kepalanya gundul, kumisnya panjang ya, seperti menaklukkan ya. Sama seperti di versi Indonesia ya, namun versi Indonesia dia memakai baju rompi bintang ya, star. Kemudian ada yaitu alat untuk terbang ya, dan memakai gelungan atau mahkota ya. Itu ya. Jadi itu sedikit versi gambarnya ya. Bagaimana ceritanya? Penasaran? Ya, simak kembali ya. Jadi sekilas Mahabharata ya, di mana menurut versi Mahabharata India ya, Gatotkaca adalah putra Bimasena atau Werkudara dari keluarga Pandawa yang lahir dari seorang raksasa perempuan bernama Idimbi. Jadi ibunya Gatotkaca namanya Idimbi dan ayahnya bernama Bimasena atau Werkudara. Nah, Idimbi sendiri merupakan raksasa penguasa sebuah hutan, tinggal bersama kakaknya bernama Idimba. Dalam pewayangan Jawa, ibu Gatotkaca lebih terkenal dengan sebutan Arimbi. Menurut versi ini, Arimbi bukan sekadar penghuni hutan biasa, melainkan putri dari kerajaan Pringgandani, negeri bangsa raksasa ya. Jadi kita sekilas melihat Mahabharata kembali ya, di mana setelah penobatan Raja Yudhistira ya, atau Dharma Wangsa di kerajaan Hastinapura, nah diadakanlah upacara rekreasi ya, artinya pergi ke hutan untuk berburu. Nah, disinilah dalam acara rekreasi inilah Sengkuni dengan keponakannya ya, Duryodhana
mengadakan kudeta dengan cara itu membuat rumah kardus, rumah gala-gala ya. Di mana rumah gala-gala ini adalah rumah yang terbuat dari kardus yang mudah terbakar ya. Nah, kemudianlah Pandawa diajak berjalan-jalan rekreasi ke tengah hutan. Lalu kemudian beristirahat di rumah gala-gala. Nah, menjelang malamnya tersebut ya, rumah gala-gala tersebut yang terbuat dari kardus dibakar oleh pasukannya Duryodhana ya, antek-anteknya Duryodhana, sehingga terbakar. Pada saat tersebut, pada hal tersebut, Bima dan keluarganya, Bima Pandawa dan ibunya Dewi Kunti berada di dalam rumah kardus tersebut ya, dalam rumah kardus tersebut. Nah, sebelum rumah itu terbakar, ada 4 resi laki-laki dan 1 perempuan, istrinya, berkunjung di rumah kardus tersebut, juga tinggal di sana, tidur bersama-sama ya. Jadi dalam lain ruangan ya, artinya keluarganya Bima tidur di ruangan keluarganya Bima, sedangkan untuk tamunya, para resi dan istrinya, tidur di aula ya, di aula kerajaan, di aula rumah gala-gala tersebut. Nah, malamnya setelah terbakar, para resi tersebut yang 5 orang resi ya, laki-laki, dan 1 orang perempuan, tertidur pulas, tidak merasa ada kebakaran, sehingga menjadi korban kebakaran tersebut ya. Namun Pandawa dan ibunya sudah mendapat firasat ya, seperti ada firasat jelek dia. Namun dengan surat yang dikirim oleh padenya ya, padenya adanya Dastarada ya, Widura namanya, memberikan suatu teka-teki. Setiap kebakaran, hewan apa yang bisa meloloskan diri? Ya, tentunya tikus ya, tikus ataupun semut ya. Sehingga pada saat kebakaran tersebutlah Paca Pandawa baru terbesit dia ya, dengan teka-teki pamannya, sehingga dia pada saat rumah terbakar ya, di dalamnya terus dia membuat lubang besar sehingga tembus ke sebuah perkampungan ya. Akhirnya Paca Pandawa dan ibunya Dewi Kunti bisa meloloskan diri dari amukan api. Namun 5 resi dan istrinya terbakar ya, terpanggang, sehingga dikatakanlah bahwa korban kebakaran itu Pandawa oleh Duryodhana, sehingga Bhisma dan semua keluarga Hastinapura bersedih ya, dengan kehilangan Panca Pandawa. Namun Panca Pandawa tetap hidup dia, karena mampu meloloskan diri dari amukan api. Nah, dalam perjalanannya Panca Pandawa dan ibunya ya, menelusuri jalan ya, terowongan, sampai ke sebuah desa. Nah, kemudian sampailah di sebuah hutan lebat. Nah, sebuah hutan lebat inilah pertemuan Bima dengan Hidimbi ya, atau Arimbi ya, di mana rencananya raksasa perempuan Hidimbi mau menjadikan makanan atau santapannya para Pandawa tersebut. Namun Hidimbi terpincut artinya ya, artinya jatuh cinta pada Bima, karena hampir sama perawakannya besar ya. Kemudian Hidimbi merubah wajahnya menjadi putri yang cantik, sehingga Bima terkesan karena tingginya sama ya, jadi body sama, tinggi sama, namun cantik Hidimbi itu, karena dia sudah merubah dirinya menjadi putri yang cantik. Maka terjadilah perkawinan ya, antara Bimasena dan Hidimbi, sehingga melahirkanlah sang Gatotkaca ya. Sang Gatotkaca ya. Kemudian, nah, kisah kelahiran Gatotkaca lah secara tersendiri dalam pewayangan Jawa namanya
disebut dengan cabang tetuka ya, cabang tetuka kalau di Jawa ya. Sampai usia 1 tahun tali pusarnya belum bisa dipotong walaupun menggunakan senjata apapun ya. Jadi pada saat lahirnya sang Gatotkaca ya, jadi tali pusar atau istilah Indonesianya tali plasentanya sang Gatotkaca dengan ibunya masih dia menyambung ya, tidak bisa diputus, sehingga adiknya Arjuna pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk dewa ya, demi menolong keponakannya. Nah pada saat yang sama, karena panglima kerajaan Hastinapura juga bertapa mencari senjata pusaka, maka Dewa Siwa mengutus Betara Narada atau Dewa Narada untuk membawakan senjata konta namanya ya. Namun Dewa Narada ya salah dia memberikan senjata konta Wijaya kepada Karna, seharusnya kepada Arjuna, karena dengan Arjuna hampir sama dia, karena satu ibunya Dewi Kunti. Nah gimana kelahiran Karna ini? Karena ada suatu cerita ya, dimana Karna lahir karena Dewi Kunti mendapat anugerah sebuah mantra pemanggil dewa, sehingga dia mencoba memanggil Dewa Surya. Datanglah Dewa Surya, sehingga Dewa Surya berkenan memberikan sebuah hadiah, yaitu seorang anak, sehingga Dewi Kunti hamil. Untuk kelahirannya Dewi Kunti takut dia, karena belum kawin sudah hamil, sehingga karena dilahirkan melalui telinganya, namanya diberi nama Karna ya. Itu sekelas. Nah karena salahnya Betara Narada, jadi memohon maaf, sehingga disuruhlah Arjuna merampas kembali senjata konta yang dianugerahkan kepada Karna. Nah dalam perang tersebut ya, karena setelah menyadari kesalahannya, Narada pun menemui Arjuna yang sebenarnya. Lalu Arjuna mengajak Karna itu merebut senjata konta, sehingga pertarungan pun terjadi. Karena berhasil meloloskan dirinya bersama senjata konta, sedangkan Arjuna hanya berhasil merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Jadi dalam perang tersebut ya, Arjuna hanya dapat merampas sarungnya, tapi senjatanya tetap dipegang oleh Karna. Nah, sarung pusaka konta terbuat dari kayu mastaba yang ternyata bisa digunakan untuk menolong tali pusar tetuka ya. Nah, dengan berusaha payah, akhirnya Arjuna kembali ke kakaknya Bima dan keluarganya di hutan Pringgandani, di tempat Dewi Harimbi ya. Kemudian karena tidak ada jalan keluarnya lagi, terpaksalah sarungnya tersebut dipakai memotong tali pusar cabang tetuka tersebut. Saat dipakai untuk memotong kulit tali pusarnya sang Gatotkaca, sehingga sarungnya pun masuk ke dalam. Tali pusarnya putus, tapi sarung tombak tersebut masuk ke perutnya ya. Nah akhirnya Krishna itu ikut menyaksikan, berpendapat bahwa kayu mastaba akan menambah kekuatan bayi tetukanya, sehingga dengan sarung pun dia kuat jadinya cabang tetukanya. Dan Krishna pun meramalkan bahwa kelak cabang tetuka tersebut ya, Gatotkaca tersebut akan tewas di tangan yang pemilik senjata konta. Itu tetukanya ya. Nah kemudian di Kayangan terjadi pergolakan ya, di mana kerajaan raksasa ya, kerajaan Drabela Suket dengan rajanya Kalapracona dan partainya Sekipu mau menyerang Kayangan ya, tempatnya Dewa Indra. Nah tujuan dari raja raksasa Kalapracona itu untuk melamar bidadari, yaitu bidadari namanya Supraba, Dewi Supraba ya. Semua dewa kalah oleh Kalapracona. Jadi semua dewa ditawan ya, termasuk Dewa Indra ditawan. Sehingga para dewa yang lolos mau minta bantuan ke Kailas, itu pada Dewa Siwa. Jadi mohon ampun
Batara Yang Guru Dewa Siwa, hamba menghadap tanpa dipanggil. Hamba memohon bantuan, di mana Kayangan ya, kerajaannya Dewa Indra diserang oleh raksasa Kalapracona dengan patennya Sekipu dari kerajaan Trabela Suket. Nah, akhirnya Dewa Siwa pun berkenan memberikan petunjuk, di mana para dewa harus minta bantuan ke kerajaan Pringendani di bumi, yaitu dengan menemui Bima ya, Sang Bima, untuk memohon bantuan bahwa anaknya ya, cabang Tutuka tersebut bisa mengalahkan raksasa Kalapracona dan Sekipu. Kemudian cabang Tutuka akhirnya diberikan berkenan Sang Bima itu memberikan anaknya kepada Dewa Narada untuk dibawa ke Kayangan ya, untuk melawan raksasa Sekipu dan Kalapracona. Pertarungan cabang Tutuka dengan lawannya Sekipu ya, raksasa Sekipu, di mana semakin dihajar cabang Tutuka itu semakin kuat. Karena malu, raksasa Sekipu mengembalikan Tutuka kepada Narada untuk dibesarkan saat itu juga. Nah, di sini Kalapracona di kerajaan terus menunggu kedatangan Supraba, namun tidak pernah datang Dewi Supraba. Akhirnya untuk mempersiapkan diri cabang Tutuka untuk melawan raksasa Kalapracona, Narada menceburkan tubuh Tutuka, yaitu cabang Tutuka, ke dalam kawah Chandra Dimoka. Nah, di sinilah di Gunung Jamburdipa, para dewa memberkati cabang Tutuka dengan berbagai senjata ke dalam kawah, sehingga cabang Tutuka menjadi cepat dewasa. Nah, segala jenis pusaka perdewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya, Sang Gatotkaca, sehingga tambah kuat. Kemudian Tutuka diantar untuk bertarung melawan raksasa Kalapracona di kerajaannya ya. Sehingga cabang Tutuka bertarung melawan raksasa Sekipu, dan berhasil membunuhnya dengan gigitan taringnya. Dan Kalapracona pun kalah dia ya, di tangannya cabang Tutuka. Kemudian cabang Tutuka dibawa kembali ke Kayangan. Nah, dihadapkan oleh Batara Guru, di mana Batara Guru menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu Capin Basunanda. Nah, ini Caping Basunanda ini merupakan alat ya, juga Kanta Andra Kusuma dan Rompa Pandaka Carma untuk dipakai Tutuka. Sejak saat itu berganti nama menjadi Gatotkaca. Nah, inilah asal-usul nama Gatotkaca itu karena pemberian dari Batara Guru atau Dewa Siwa di Kailas ya, dengan memberikan anugerah pakaian pusaka Capin Basunanda, Konta Andra Kusuma, dan Rompa Pandaka Carma, sehingga Gatotkaca mampu terbang ya. Kemudian diutuslah untuk membunuh Kalapracona kembali ya, karena Kalapracona lari ke kerajaannya sendiri ya, karena setelah dilawan di Kayangan dia lari, sehingga bisa membunuh Kalapracona di kerajaannya ya. Nah, di sini ya intinya ya, setelah Raden Gatotkaca ya, Sang Gatotkaca membunuh Kalapracona, di mana Sang Gatotkaca masih bertaring ya, masih bertaring. Yang dulunya cabang Tutuka pada saat kelahiran masih dia terhubung ya, tali pusatnya dengan ibunya, atau tali plasentanya terhubung ya, maka diadakan upacara lepas pungset ya oleh para Pandawa dan ibunya di kerajaan Pringendani ya. Sama seperti di Bali dibuatkan sebuah sesajen ya, bandan, sehingga bisalah terpotong tali plasentanya dengan menggunakan sarung Wijaya Konta ya, sarung Wijaya Konta, sehingga
sarung Wijaya Kondra tersebut masuk ke dalam perutnya sebagai pelindung ya. Itu asal mula dari upacara lepas tahun. Kemudian karena sang Gatotkaca ya, perpaduan antara manusia dengan raksasa kan dia gigi taringnya lebih panjang ya. Tidak seperti manusia biasa punya taring tapi tidak panjang. Nah, sang Gatotkaca ini taringnya panjang dia. Karena taring tersebut bisa digunakan untuk membunuh semua raksasa ya, termasuk raksasa Kalaparcona. Nah, untuk menghindari sifat raksasanya sang Gatotkaca ya, diadakanlah upacara potong gigi ya. Itu dipotonglah taringnya untuk menghentikan sifat-sifat kaum raksasa ya. Jadi itu asal usul dari Metata yang ada di Bali. Nah, inilah di pedomannya dipakai kelahiran sang Gatotkaca. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah lanjut dari versi Mahabharata di mana Gatotkaca menikahi Ahilawati, gadis dari kerajaan Naga. Nah, di sini Gatotkaca juga punya istri yang namanya Ahilawati dari kerajaan Naga dan punya anak bernama Barbarika. Ini dalam versi Poyang Jawa, Gatotkaca juga menikahi yaitu putrinya Arjuna, yaitu Pergiwa. Ia berhasil menikahi Pergiwa setelah melalui perjuangan berat, yaitu menyingkirkan saingannya bernama Laksamana Mandrakumara ini, putra Duryodhana. Namun di versi India tidak diceritakan lagi anak-anaknya putranya Duryodhana dari keluarga Korawa maupun anaknya Arjuna ya. Dari perkawinannya dengan Pergiwa, Gatotkaca memiliki putra bernama Sasikirana yang menjadi panglima perang Hastinapura pada masa pemerintahan Prabu Parikesit dan putra Abhimanyu cucu Arjuna. Kemudian versi lain mengisahkan Gatotkaca memiliki 2 orang istri lagi, Pergiwa, yaitu selain Pergiwa jadi ada lagi istrinya yaitu Suryawati dan Sumpaniwati. Dari kedua masing-masing lahirlah Suryakaca dan Jayasumpena ya. Itu kalau kita ditelusuri ceritanya lagi ya. Kalau di India mungkin tidak digubris ceritanya lebih lanjut, namun kalau di Jawa ya, versi Jawa maupun versi Bali kelihatan cerita seperti ini ya. Namun banyak tidak tahu ya ceritanya. Mengapa? Karena enggan ya menelusurinya. Saya juga mencari referensi yang ada di Google ya, agar bisa disimak dan diresapi bahwa ada perjalanan lagi di dalam Mahabharata tersebut sebelum perang Bharatayuddha ya. Nah, kalau kita kisahkan kembali ya, Gatotkaca versi Jawa adalah manusia setengah raksasa, tetapi bukan raksasa hutan. Ibunya lah putri Prabu Tromboku dari kerajaan Pringondani. Ini kalau versi Jawa. Kalau di versi India itu rajanya namanya Adimba, adiknya Hidimbi. Kalau ini terbalik ya ceritanya. Kalau di Jawa, Gatotkaca lahir dari ibunya ya raksasa, putri dari Prabu Tromboku dari kerajaan Pringondani ya. Nah, Tromboku ini tewas di tangan Pandu ya. Jadi ibunya lah putri Prabu Tromboku. Jadi ayahnya Adimba dan Adimbi namanya Prabu Tromboku. Nah, Prabu Tromboku ini tewas di tangan Pandu, ayahnya Prapundawa, akibat adu domba yang dilaksanakan Sengkuni. Ya, kemudian diganti oleh anak sulungnya Adimba. Adimba kemudian tewas di tangan Bimasena pada saat ini kalau di versi Jawa ya, pada saat kerajaan Pandawa mendirikan kerajaan Amerta. Namun kalau di India kerajaan Amerta ini namanya Indraprastha ya. Jadi tata Pringondani kemudian dipegang oleh Arimbi setelah diperistri oleh Bima. Suksesi kepemimpinan kelak diserahkan pada putra mereka lah setelah dewasa ya. Nah, diceritakan kembali kalau kita telusuri ya, di kerajaan Pringondani ya, dengan rajanya Arimbi, istrinya Bima,
ini memiliki adik yang bernama Brajadenta, Brajamusti, Brajalamanda, Brajawikalpa, dan Kalabendana. Ya. Jadi Arimbi memiliki 5 orang adik, yaitu Brajadenta, Brajamusti, Brajalamandan, Brajawikalpa, Kalabendana. Nah, Brajadenta diangkat sebagai patih dan diberi tempat tinggal di Kesatrian Gelagah Tinunu. Namun karena liciknya Sangkuni dari kerajaan Astina datang menghasut Brajadenta bahwa tata peninggalan ini seharusnya menjadi miliknya, bukan milik Gatotkaca. Akibat hasutan tersebut, Brajadenta memberontak pada Idimbi ya. Namun Gatotkaca baru saja dilantik menjadi raja, sehingga Brajamusti yang memihak Gatotkaca bertarung menghadapi Brajadenta. Nah, jadi karena dia sayang sama Arimbi ya, saudaranya, Brajamusti membantu Gatotkaca melawan Brajadenta yang dihasut oleh Sangkuni. Jadi kedua raksasa tersebut bertarung habis-habisan sehingga kedua-duanya tewas ya. Namun roh mereka menyusup masing-masing ke dua telapak tangan, yaitu jadi Brajamusti ke tangan kanan, Brajadenta ke tangan kiri, sehingga Gatotkaca bertambah sakti. Kemudian jabatan patih diberikan pada Brajalamanda. Nah, ini kalau kita ingat ya, Brajamusti dan Brajadenta. Nah, ini ada ilmu Brajamusti yang kelak dikembangkan di Jawa ya. Jadi kekuatan kesaktian Brajamusti ada di tangan kanan. Kemudian ada kekuatan kesaktian Brajadenta ada tangan kiri ya. Nah, sehingga ada pepatih baru yang bernama Brajalamanda dilantik sehingga bergelar Patih Prabakiswa. Itu perjalanan dari Gatotkaca. Nah, demikianlah sekilas tentang asal usul dari upacara Kepus Bungset ya, lepas aon ya, Kepus Bungset dan potong gigi rumah tatah ya. Jadi ceritanya sekelumit di Mahabharata ya, namun tidak pernah disebar cerita tersebut ya. Namun kita juga menelusuri, karena saya juga waktu kecil bertanya-tanya ya, mengapa ada upacara metatah, mengapa ada upacara potong gigi, mengapa ada upacara Kepus Bungset atau lepas aon ya. Nah, disinilah ceritanya dalam kelahiran Sang Gatotkaca, di mana kelahiran Gatotkaca merupakan perpaduan antara manusia dengan raksasa, antara Bima dengan Idimbi ya. Jadi ada sedikitnya sifat-sifat raksasanya, sehingga perlu dikaji, dianalisa, perlu dipacarai agar kita kembali seperti manusia seutuhnya, bukan ada setengah raksasanya ya. Sehingga diadakanlah upacara lepas aon dan potong gigi ya. Itulah sekelumit dari cerita tersebut. Semoga bermanfaat cerita ini sebagai pedoman, sebagai suatu hal yang perlu diceritakan pada anak cucunya di kemudian hari ya, agar kita tidak dibilang aja beru sebuah muluk itu ya. Ada yang bilang nak buat aja beru nak muluk itu ceritanya. Jadi kita tahu sebenarnya oh begini ceritanya ya, terutama yang beragama Hindu ya. Jadi kita agama Hindu setidaknya tahu cerita tersebut sebagai pedoman kita ya. Jadi semoga bermanfaat video ini, dan saya juga mohon dibantu agar channel ini tetap berdiri kokoh dengan bantuan sahabat-sahabat YouTube, pemirsa YouTube, penonton YouTube, dan komunitas YouTube, agar mau memberikan sedikit like ya. Jadi mohon like-nya sedikit boleh, sebanyak-banyaknya, yang penting like setiap nonton video saya, agar bisa membantu keutuhan dan tetap berdirinya channel saya ya.
Suksema. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Mohon dibantu